Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ismuhu Muhammad fi nafsihi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Allah fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfirali. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesuatu yang tersusun, sesuatu yang terpola biasanya tidak kekal. Dan sesuatu yang berpasangan pasti tidak kekal. Karena sesuatu yang berpasangan dan yang tersusun itu terbentuk dari beberapa item, terbentuk dari beberapa bagian, sehingga bagian-bagian itu memperkokoh, jadilah dia rumusan atau teori yang baru. Jadi sesuatu yang tersusun dan yang terpasang itu tidak akan kekal. Yuk kita kembali ke diri masing-masing. Bukti bahwa sesuatu yang tersusun itu tidak kekal. Jasmani ini tidak salahlah kalau kita artikan adalah sesuatu komposisi gabungan antara fisik dan rohani. Dan rohani sendiri itu adalah sumber untuk menghidupkan jasmani. Dan jasmani itu sendiri tersusun dari mulai tingkat atas bagian kepala, kemudian turun di bawahnya itu ada telinga, ada mata, ada hidung, kemudian turun kembali ada leher, ada punggung, ada kerangka penyangga, ada tangan, ada kaki. Maka disimpulkan itulah jasmani. Bila sesuatu yang tersusun terjadi
sebuah kekurangan atau kecelakaan, maka fungsi yang tersusun itu tidak akan sempurna fungsinya dari fisik. Jadi sesuatu yang tidak sempurna pasti akan punah. Kalau memang ada yang tidak sempurna, pasti ada yang sempurna. Kalau memang sesuatu yang tersusun itu tidak kekal, berarti ada zat yang membentuk atau menciptakan sesuatu yang tidak kekal. Itu pasti yang menciptakan kekal. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa sesuatu yang tersusun yang dan berpasangan itu tidak kekal, berarti kita harus mencari sesuatu yang kekal. Karena sesuatu yang tidak kekal pada umumnya harus mencari sesuatu yang kekal, dan sesuatu yang kekal itu harus dicari, kemudian harus dikenali, kemudian harus dipahami, kemudian barulah dia akan merasakan sesuatu yang tidak kekal menyatu dengan sesuatu yang kekal, akan timbullah ketenangan. Itulah yang disebut dengan lezatnya iman. Dan lezatnya iman ini tidak serta-merta terjadi, harus dicari siapa yang memberikan itu. Contoh kecil saja, ketika seorang marah, mengapa harus diajarkan, harus dibisikkan istighfar? Karena fungsi istighfar adalah melibatkan sesuatu yang kekal. Karena sesuatu yang kekal itu menggenggam sebuah amarah. Ketika amarah itu sudah digenggam dia, maka yang memiliki kemarahan itu akan mendapatkan ketenangan. Saudaraku, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan ketika kita ingin mencapai, dan bagaimana mencapai tingkat derajat itu, ya tentu kita harus kenal dulu siapa diri kita, siapa itu Allah. Man arafa nafsa arafallah. Kenali diri sendiri, baru kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari sebuah hasil mengenal Tuhan itu tidak akan pernah bisa dilampiaskan, diteoritiskan secara tertulis. Tidak bisa. Dan itu hanya bisa dirasakan. Yang bisa merasakan itu adalah ukurannya hati. Maka ukuran, karena sesuatu yang kekal itu adalah sesuatu yang tidak tampak, maka yang berperan adalah hati. Yang bisa merasakan itu, kegaiban itu, karena memang yang sesuatu yang tidak kekal itu menggantungkan dirinya kepada yang kekal. Kalau seluruh totalitas kehidupan sudah digantungkan kepada yang kekal, maka tidak ada satupun yang diragukan, tidak ada yang disedihkan, dan tidak ada pula yang dicari kecuali keridhaan. Dan ketika sudah mencapai keridhaan itu, yakinlah tidak ada yang dikhawatirkan secuil pun di dunia ini. Tidak ada yang ditakuti secuil pun di dunia ini. Karena perkara itu sudah digantungkan kepada yang kekal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama ketika untuk menggapai itu, paling tidak salah satunya banyak-banyaklah berdoa. Qul Allah awidu rahman. Muhammad katakan, mintalah kepada Allah dengan memanggil namanya Ar-Rahman. Tidak disebutkan yang lain, itu hanya mewakili. Artinya apa?
ketika kita ingin mengharapkan dikasih oleh Allah, maka kita belajar dulu mengasihi orang lain. Ini adalah pesan. Seberapa banyak kita bisa memberi, lebih banyak yang diberi Allah. Duduknya kita di sini itu memiliki variasi persoalan. Duduknya kita di sini dengan niatan barangkali ada yang minta ketenangan. Barangkali hari ini bisa diberikan rezeki untuk bisa dibawa pulang. Barangkali yang duduk pada hari ini mendengarkan itu bisa mengharapkan selesaikanlah permasalahan keluarga. Barangkali hari ini yang duduk di sini ini memiliki hutang piutang yang terlilit. Dengan bermohon kepada Allah karena sesuatu yang dia yakini yang kekal itu yang bisa menyelesaikan. Boleh jadi hari ini itu permasalahannya. Jadi dengan kompleknya multi problem yang kita hadapi itu, muaranya itu yang bisa menyelesaikan itu Allah. Paling tidak dimodali satu, ketika kita keluar dari sini mendapat ketenangan. Tenang dulu. Menghadapi masalah itu tenang dulu. Jangan gegabah. Ketika mendapatkan ketenangan itu, maka kemampuan fisik untuk bisa menganalisis permasalahan itu baru akan diberikan jalan keluar. Barangkali yang ada di sinilah kita nggak kenal orangnya, kita memiliki sejarah yang unik yang orang lain itu mungkin nggak mengalami itu. Misalkan kita memiliki hutang piutang yang terlilit, hutangnya nggak banyak karena memang dia tidak biasa berhutang, dia malu kan itu, dia bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya apa tahu keluar dari sini ada hamba Allah, kenal pun tidak pernah jumpa, baru jumpa, menawarkan. Kan nggak tahu. Ada yang kejadian seperti itu. Contoh nyata, sahabat kita ketika di tahun 99 atau 2000 itu menceritakan sejarah nyatanya. Dan dari situlah dia semakin yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kejadian ini sangat pelik. Ketika itu dia ingin berangkat kuliah. Ketika ingin berangkatnya kuliah, yang ada tersisa uangnya hanya 5.000 rupiah dengan sepeda motornya. Dan ketika itu yang terjadi apa? Yang terjadi datangnya seorang ibu yang wajahnya tak pernah dilihat. Dia seorang nazir, diketuknya pintu tempat dia beristirahat menunggu untuk berangkat kuliah, lalu menadahkan tangan meminta bantuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bantuannya nak, tolong nak, perang, mau berangkat kuliah, uang 5.000 rupiah, ada yang minta. Tidak pernah dilihatnya wajahnya ibu itu, mengetuk pintu, mengenakan tangan, meminta bantuan. Perang hatinya. Kalau dikasih tidak ada sepeser pun di kantong. Dilihatnya tangki minyaknya, alhamdulillah masih cukuplah untuk berangkat dan pulang. Dengan perang itu dia menaruhkan, saya memilih 5.000 rupiah untuk saya sumbangkan. Jadi berangkat kuliah tak ada bawa apa-apa, bukan. Hanya makan siang udah. Pertanyaannya, orang yang menjaga masjid, salah satunya sahabat kita itu, dan dia betul-betul ikhlas menjaga itu, Allah nggak akan tinggal diam. Ini salah satu amalan. Bukan berarti yang tidak jaga masjid itu tidak mendapatkan hikmah itu. Ada perbuatan-perbuatan unik yang belum pernah dilakukan orang, tapi hati kita itu diarahkan untuk melakukan itu. Salah satunya ini, ketika dikeluarkan 5.000 rupiah,
jarak kurang lebih 4 jam. Sebelum sholat Isya, sahabat ini ditelepon oleh sahabat yang lain, sama-sama Najir, penjaga masjid. Ditelepon, "Bang, setelah Isya ada kegiatan, Bang?" "Alhamdulillah gak ada." "Bang, tiba-tiba ada yang minta di komplek tempat aku jaga masjid untuk bisa mengundang 3 orang yang baca Al-Qur'annya cukup baik." "Untuk apa? Bukankah Bapak itu pandai baca Al-Quran?" "Iya Bang, maksudnya itu Bang, ada cucunya yang pulang dari Jakarta, masuk ke rumahnya, yang pertama kali ia ingin dengarkan adalah bacaan Al-Quran, dan dia mengharapkan itu." "Mengapa harus 3 orang?" "Karena yang dimintanya Bang 30 juz selesai Bang." Maka dipilihlah salah satu sahabat kita itu, ditelepon. Datanglah setelah Isya. Singkat cerita, 3 sahabat ini membaca Al-Quran kurang lebih 4 jam lah, 4 jam atau lebih lah gitu. Selesai 30 juz, satu orang 10 juz, karena memang rata-rata qori waktu itu. Dia sampaikan seperti itu. Selesai 30 juz. Singkat cerita, mohon maaf, tidak bisa kita ceritakan secara detail, tapi singkat ceritanya, setelah selesai membaca 30 juz, yang namanya penjaga masjid katanya primus ya, dikenal dengan primus, pria musola waktu itu, atau pria masjid. Sebelum pulang, alhamdulillah, rezeki untuk mengisi perut sudah teratasi. Tapi yang luar biasa di samping itu adalah, mohon maaf, bukan berarti membaca Al-Quran mengharapkan sesuatu, tetapi Allah sudah sediakan rezeki itu jauh-jauh hari. Ternyata pada saat itu dibutuhkan, disitulah Allah berperan. Bukan yang kita mau, tapi di saat kita yang butuh, pada saat waktu itu kita sedang mengharapkan bantuan, disitulah Allah hadir. Itu di bawahnya lah satu plastik. Ini untuk sarapan kamu bertiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak disebutkan yang lain. Jadi pulanglah 3 sahabat ini. Sampai di musola, sampai di masjid, dibukanya alhamdulillah. Ternyata di samping sarapan paginya yang disediakan oleh bapak itu, mohon maaf, ada amplop yang isinya 250.000 rupiah. Dikorbankan 5.000 rupiah. Allah beri beratus-ratus lipat. Dan ini kisah nyata, tidak dibuat-buat. Banyak kisah-kisah nyata yang lain yang Allah sediakan hamba-hambanya untuk menemukan hamba-hamba lain menceritakan kisahnya itu. Yakinlah, ketika ada hal-hal unik yang diperlihatkan Allah kepada kita, berarti Allah sedang membimbing kita. Ketika hal-hal lain yang belum pernah dilakukan orang, misalkan ada jarum, ada batu, orang tak melihat jarum itu. Dari puluhan yang lewat dari jalan itu tak melihat. Tapi Allah sediakan mata kita untuk bisa melihat benda kecil itu. Pertanyaannya, siapa menggerakkan mata ini? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Saudaraku, sebagai khutbah yang kedua ini, Rasul ketika selesai melaksanakan sholat, dilihatnya jamaah, salah satu dilihatnya sedang berdiam diri.
berzikir dan terdengar oleh Rasul zikirnya. Lalu ditunggunya jamaah ini. Setelah selesai dia melantunkan zikir dan doanya, lalu Rasul mendekati jamaah ini. Ini adalah satu resep untuk mengawali doa, harus diawali mengagungkan nama Allah. Ketika sudah diawali mengagungkan nama Allah, Allah akan muliakan orang yang mengagungkan. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingat kepadaku, aku akan ingat kepada tempatnya. Tidak disebutkan waktunya, tidak ditentukan umurnya, tidak ditentukan masalahnya. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ini menunjukkan bahwa Allah akan membimbing dari segala arah dan segala sisi. Dan kuncinya adalah bersyukur, tahu mengucapkan terima kasih dengan menunjukkan peningkatan pelaksanaan ibadah, kepatuhan ibadah, dan menjauhi segala larangannya. Maka Rasul mengajarkan ketika itu, Allahumma ushhidu bi annaka ahadus samad. Aku mendengar, aku menyaksikan Rasul ngomong kepada jamaah itu, ushhidu bi annaka antal ahadus samad. Aku menyaksikan bahwasanya engkau telah memanggil Allah Samad. Kau memanggil nama yang paling agung di antara Asmaul Husna. Ahad, Qul huwallahu ahad. Tingkatan nama Asmaul Husna paling tinggi adalah Ahad. Artinya dia menyerahkan diri secara fisik dan ruh kepada yang Ahad. Allah Samad. Allah, aku bergantung kepadamu. Ajarkan aku bergantung kepadamu di mana saja. Lam yalid wa lam yulad. Dan aku yakin kau tidak beranak dan diperanakan. Tidak ada yang sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu yang serupa, sebanding, sekuat, semaha kuasa engkau ya Allah. Allahumma, ya Allah, an as'aluka, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu, antaghfirli, aku hanya minta satu kepadamu, ampuni aku Allah. Tersenyum Rasul ketika itu ditanya, atadri bimaja da'i ya fulan, tahukah engkau apa yang kuucapkan wahai fulan? Allahu wa rasul a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui persoalan itu. Lalu dijawab Rasul, engkau telah memanggil nama yang paling agung, bi asma'il a'zam, dengan nama Allah yang paling agung. Ketika itu diucapkan, berbahagialah engkau, seluruh permintaanmu akan diampuni, seluruh kebutuhanmu akan dipenuhi. Apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan, Allah sudah sediakan. Sampai seperti itu. Artinya sebelum berdoa, mari awali yakini bahwa salah satu ayat yang paling tinggi adalah surah Al-Ikhlas. Awali sebelum berdoa dengan meyakini surah Al-Ikhlas. Pahami ketika kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Berarti tidak boleh dibayangkan kekuatan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal yaqin wat taqwa wal istiqamah kama nawartal anbiya wal mursalin wahdina ya Allah ila siratika siratal mustaqim. Allahumma awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal